Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-34 ayat 1-7. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan seluruh tentaranya serta semua kerajaan di bumi di bawah pemerintahannya dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan semua kota kecilnya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya di bumi hanguskan dengan api. Engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan pasti ditangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel dengan berhadapan muka, dan ia akan berbicara secara langsung dengan engkau. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Meskipun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dalam damai, sebagaimana api dinyalakan untuk menghormati luhurmu raja-raja terdahulu yang hidup sebelum engkau. Demikianlah orang akan menyalakan api bagimu dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduh Tuhan, sungguh, akulah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan semua kota Yehuda yang masih tersisa, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota berkubu itulah yang masih tersisa di antara kota-kota Yehuda. Kebaikan Tuhan selalu muncul dalam tiap momen ketika ia berkarya dalam hidup umatnya. Misalnya, pada masa-masa kekalahan kerajaan Israel maupun Yehuda terjadi, Tuhan tetap menghadirkan bentuk rangkulan tangannya yang penuh dengan kehangatan kasih bagi setiap mereka yang bertobat. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berubah dan mengalami pembaruan bagi setiap umatnya. Bahkan, tidak berhenti sampai di situ, Tuhan juga memberikan jaminan bagi mereka. Hal inilah yang juga tersedia bagi Zedekia Raja Yehuda. Tuhan mengutus Yeremia untuk memberikan kepastian bahwa Zedekia tidak akan mengalami kesengsaraan yang sangat parah jikalau ia bersedia untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Bayangkan saja, di tengah peperangan besar yang terjadi dan diinisiasi oleh sebuah bangsa yang juga sedang berkembang menguasai sebagian besar wilayah di sana, Tuhan menjamin bahwa Zedekia tidak akan mati oleh pedang. Secara eksplisit Tuhan mengatakan bahwa Zedekia akan mati dengan damai, bukan dalam ketakutan maupun kesengsaraan, kesadisan peperangan. Meski demikian, seperti yang nantinya akan kita temukan pada ayat-ayat selanjutnya, ternyata Zedekia masih menganggap rendah tindakan Tuhan itu. Perkataan Tuhan yang awalnya ditujukan bagi Zedekia ini telah menampilkan sebuah kenyataan iman, bahwa Tuhan selalu menyediakan rancangan damai bagi umatnya yang mau bertobat dan menjalin kesetiaan kepadanya. Bahkan, di tengah situasi hidup yang sangat berat sekalipun, Tuhan tetap menghadirkan karya kasih-Nya yang memberikan ketenangan. Sayangnya, melihat dan menyadari hal tersebut di tengah situasi hidup yang tidak tenang adalah sangat sulit. Itulah mengapa tidak sedikit umat Tuhan yang menganggap Tuhan tidak memperhatikan dan memberikan pertolongan hanya karena situasi hidupnya dirasa sangat tidak nyaman. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan suara firman-Nya secara seksama, memberikan ruang bagi kehadiran-Nya dan menyadari karya kasih-Nya, agar kita tidak meluputkan bimbingan Tuhan menuju damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami menyadari bahwa kami acap kali gagal untuk melihat, menyadari, dan mensyukuri karya kasih Tuhan yang sedang memelihara kami. Tapi ketika kami merasa situasi dan kondisi hidup kami begitu berat untuk kami terima, untuk kami jalani, untuk kami hadapi, kami begitu mudah untuk melupakan dan tidak menyadari kehadiran Tuhan. Biar firman-Mu pada hari ini terus menjadi pengingat bagi kami untuk menyadari dan mensyukuri setiap karya kasih Tuhan yang memberikan ketenangan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.